Hai Ozers, gue Richard Muter dan ini Soundtrack of My Life with Super Talks. Dare to share. Alright Ozers, balik lagi barengan sama Jas Permana. Seperti biasa dong, kita ketemuan di Soundtrack of My Life with Super Talks. Dimana Jas sekarang ini ada di Minus Production Studio. Jas mau ngerecokin beberapa line up dari Super Music Reunited Moment. A collaboration of Super Music dan juga Hellprint. Di sebelah gue sekarang ini, wah ini lumayan segan sih sebenarnya. Legend banget nih satu ini. Ada Om Richard Muter. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Oke, tepuk tangan dulu dong. Sehat Om, apa kabar Om? Alhamdulillah sehat. Puasa jalan. Masih jalan. Aman ya semua ya. Masker masih ya. jalan, Oke. semua masih jalan. Semua masih jalan. Tapi belum divaksin. Oh, tapi belum divaksin. Sama saya juga Om, itu kalau itu Mbak. Ya menunggu ini yang manulanya belum selesai. Sama saya juga masih menunggu kalau masalah itu sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya sekarang ini sibuk apa aja nih Om? Sibuknya ya sejak pandemi ini ya sibuknya terus terang lebih banyak di rumah jadinya ya. Banyak di rumah, kecuali kegiatan dengan pas bandnya seperti ya sekarang ini. Paling di rumah aja. Tapi memang ada beberapa sampingan juga, memang saya suka sedikit edit video. Oh Jadi, edit video ya. buat video ya di situ aja. Oh ya Lumayan jauh dari situ sama ngurusin anak paling. Berarti Jadi ayah yang baik. yang baik ya. Ini ngedit video, terus Iya. anak kepikiran buat bikin vlog-vlog gitu juga di YouTube ya. Sayanya mungkin nggak terlalu kesana, cuman anak-anak saya yang kecil-kecil yang aku pengen ada di YouTube apa. Ya. Ya gitu lah. Jadi memang akhirnya YouTube itu memang menjadi sesuatu yang achievement ya buat anak-anak kecil. Kayaknya mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan mungkin dari lahir udah ada YouTube channelnya semua tuh. Wah bener sih, mungkin banget sih sekarang ini ya. Baru lahir udah langsung ada YouTube channelnya ya. Baru brojol udah minta subscribe ya, itu bisa banget. Subscribe udah banyak. Udah ribuan subscriber saya. Tapi gimana nih akhirnya persiapannya nih buat akhirnya reunian lagi nih barengan sama Pas Band di Super Music Reunited Moment ini. Preparasinya gimana aja nih kalau misalnya dari Om Richard sendiri? Sebenarnya kalau dibilang reunion dengan Pas kayaknya sedikit tidak cocok sebetulnya. Karena sebenarnya memang saya keluar dari Pas Band dari 99. Tapi sejak kurang lebih 2014-2013 sudah diajak bergabung lagi dan kita bergabung lagi. Jadi Pas dan saya sampai hari ini sudah bersama. Sudah bersama lagi ya. Dan sejak itu berarti ya sebelum-sebelum ini juga udah sering aktif juga ya berarti ya perform bareng sama Pas Band juga ya kalau misalnya kayak gitu ya. Ya sejujurnya sebelum pandemi dari tahun lalu kita jadwal ya cukup banyak ya sebelum pandemi itu maksudnya jadwal off air konsernya di luar sudah menyenangkan lah ya, buat musisi. Tapi iya. sejak pandemi ini setahun yang lalu ya udah. Semuanya gone. Semuanya dari gone jadwal. ya. Semuanya kehilangan panggung, semuanya butuh panggung jadi ya kalau sekarang Betul. ini ya. Ya untung ada ginian. Untung Iya, ada sekarang untung ada ini yang Super seperti ini. Music Reunited Moment sekarang ini ya. Kamu bisa nonton performance-nya Pas Band. Benar. Tapi nih kalau misalnya ngomongin soal kesibukannya tadi kan sempat ya dibilang kayak Om Richard nih sekarang lagi seneng ngedit video. Terus juga banyak perform juga bareng sama Pas Band gitu kan. Ada gak sih satu lagu yang sekarang ini lagi sering banget terngiang-ngiang di kepalanya Om Richard nih? Lagu ya, waduh. Iya. Kalau lagu terus terang saya malah banyak sekarang kayak back katalog yang ngoprek-ngoprek di YouTube atau ngoprek-ngoprek di iTunes Music. Cari-cari back katalog yang memang dulu saya suka cari-cari, saya suka pengen lihat konsernya lah atau saya lihat pengen videonya. Cuman sekarang malah saya banyaknya lebih ke denger-denger koleksi-koleksi seperti apa ya istilahnya musik-musik trip hop lebih ke lo-fi gitu yang begitu yang kayak ya mungkin back katalognya Tricky, back katalognya Uncle, back katalognya ada satu lagi tuh DJ-nya gue lupa namanya dah. Tapi itu yang maksudnya yang malah sekarang lagi banyak seperti itu. Tapi juga ngoprek-ngoprek juga banyak kayak katalog-katalognya dari Mike Patton. Kan Mike Patton banyak banget ya, Mixer Bungle-nya. Ya, dan ternyata juga Mr. Bungle ternyata baru keluarin single baru juga.
beberapa project-project Mike Patton yang memang terlewat lah. Ternyata pas saya kepoin akunnya dia, oh ternyata dia ada ini. Ternyata banyak sekali dia. Mike Patton punya project-project dan semuanya gila gitu. Maksudnya gila dalam artian dengan umurnya dia seperti itu sampai sekarang musiknya tuh masih seperti kegilaannya di Mr. Bungle, masih seperti kegilaannya di Fate No More, album-album awal. Awal gitu. ya. Itu sih. Itu ya jadi ya sebenarnya ya. Justru kalau misalnya yang terngiang yang sekarang ini di kepala Om Richard justru bukan satu lagu ya berarti ya. Justru lebih banyak ya lagunya ya. Banyak karena memang kadang saya nggak terlalu ke apa ya, saya suka progresif kayak Rush gitu. Saya suka Rush tapi akhirnya saya suka browsing lagi mencari yang sekitaran progresif yang masa kini gitu ya, maksudnya kayak Tool akhirnya, terus beberapa grup-grup yang kayak dari anak-anak saya juga sih, Ave, Octave itu kadang mereka suka mention sebuah grup yang wah nih kayak si Papa doyan nih. Jadi referensi gitu ya. Tiba-tiba di Instagram atau di DM. Jadi oh ya musik-musik basically akhirnya memang saya sukanya yang progresif. Tapi progresifnya mungkin meluas ya, bukan progresif rock aja tapi yang progresif dalam artian yang ke hip hopnya, ke trip hopnya, ke lo-fi-nya yang memang elektronik yang project progresifnya juga jadi seperti itu. Jadi lebih luas ya kalau misalnya sekarang ini ya gitu ya. Om sambil ngopi Om. Oh, ini enak banget loh kopi tubruk gajah. Dari tadi ini kayaknya mention soal gelasnya ya. Iya nih gelasnya oke banget ini. Oke nih. Ini kopi tubruk gajah nih. Om kalau misalnya ngopi suka pakai gula atau enggak nih sebenarnya? Saya kopinya gula tapi sedikit aja. Tapi masih gula. Tapi kadang beberapa hari yang lalu kalau ya gimana mood sih? Gimana mood ya? Kalau kopinya udah, nih boleh nih, gak usah pakai gula dah. Gak usah pakai gula ya. Ini berarti cocok banget nih buat Om nih kopi tubruk gajah nih. Karena ini gula sama kopinya terpisah. Jadi bisa diatur sesuai selera lah manisnya. Oh oke. Cocok banget. Oh dia bukan bean jadinya? Bukan, ya ini kopi tubruk gajah sudah jadi gitu. Ada gulanya terpisah? Ada gulanya sama kopinya terpisah gitu. Nice. Jadi yuk tubrukers langsung ya ngopi. Boleh coba nih, enak kok. Ini. Enak kan ya? Enak. Tuh direkomendasi langsung sama Om Richard. Besar ya. lagi gajah. Kita ngobrol lagi ya sekarang ini. Ya. Tadi kan seperti bahas kalau misalnya lagu yang sering banget terngiang-ngiang di kepalanya Om Richard itu justru banyak ya sekarang ya genre-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya satu lagu nih, ada gak sih satu lagu yang spesial banget? Yang lagu ini tuh memulai karirnya Om Richard sebagai musisi yang bikin gara-gara lagu ini gue pengen banget jadi musisi nih gitu. Ada gak? Kalau ngomongin itu artinya balik ke zaman-zaman SMP gitu ya. Akhirnya memang kalau lagu, mungkin kalau musik grup saya nggak bisa bohong bahwa saya memang mulai dari The Beatles. The Beatles. Dari The Beatles itu jadi kenal musik dalam artian mungkin terpancing karena bisa nyanyi bareng nyokap bokap. Betul. Di saat saya masih kecil karena saya memang terdapat influence Beatles itu dari mereka gitu. Jadi dari situ mungkin jatuh suka musiknya. Tapi untuk menjadi musisi as a musician kayaknya kalau dibilang pengen jadi pemain band yang bener main drum bener ya. Maksudnya pada saat itu ya mungkin saya bisa bilang saya karena Neil Peart-nya Rush. Berarti ya salah satu influence ya. Rush itu satu lagunya apa tuh? Rush itu mungkin banyak orang tahu itu ada Tom Sawyer lagunya, YYZ, juga YYZ, juga mungkin Red Barchetta, ada Lamplight, banyak lagi ya The Trees, terus mungkin Spirit of the Radio. Kalau anak radio pasti suka nyangkutnya apa nih Spirit of the Radio. Spirit of the Radio, iya. Itu ya, itu yang membuat saya apa ya, lebih jadi pengen musisi, pengen main drum, tapi memang waktu zaman umur masih SMP SMA itu, saya pengen mau jadi main band, bawain lagu Rush, cuman pengen bawain lagu Rush, jadi memang awal-awal cuman pengen cover itu. Tapi waktu sudah serius main drum. Iya. Gitu. Jadi awal startnya ya karena emang pengen cover lagunya Rush gitu ya berarti. Enggak, dari pertama itu dari Beatles. Dari The Beatles dulu ya. Karena musiknya, karena gampang mungkin main drumnya. Mungkin ya cari challenge lagi gitu tapi tiba-tiba pada saat mulai kenal sama Rush, mulai berasa apa ya ada pengen ada sesuatu yang dituju, gue pengen bisa lagu ini, gitu, gue pengen bisa bawain lagu ini gitu. Nah gitu, itu yang membuat jadi istilahnya panjang lah, jadi panjang ya, karena memang sulit sampai ya
karena saya termasuk otodidak juga, jadi ya lama belajarnya Lama lama, belajar, iya. lama bisanya. Tapi yang jelas Rush ini dan juga Neil Peart ini punya pengaruh yang besar banget ya buat Besar Om banget, Richard. besar ya. banget, Iya. besar sekali. Tapi kalau misalnya lagu yang menggambarkan seorang Om Richard, lagu apa coba? Satu lagu, dua lagu Aduh. juga nggak apa-apa. Apa ya? Aduh, susah banget ini jawabannya. Lagu tentang Richard. Kalau lu denger itu artinya lu tahu itu gua gitu Iya ya. betul. Aduh, masa Color Me Bad? Color Me Bad. Kenapa Color Me Bad? Kenapa Color Me Bad? Karena orang nggak tahu sebenarnya gue brengsek banget gitu. Oke, baik. Color Me Bad lagu yang mana tuh? Mungkin karena namanya itu beda sebenarnya, kalau Color Me Bad-nya gue malah kurang suka. Cuman, Iya. jadi iya, ada iya. beberapa tagline nama band yang kadang kalau kita nggak tahu ya, gue suka membuat itu menjadi sebuah kata sifat atau ganti untuk sesuatu condition gitu ya. Iya, Satunya, iya, iya. wah ini kayaknya mamanya ada yang saltum gitu bajunya, wah gokil nih Color Me Bad banget. Color Me Bad banget nih. Berarti justru Bandnya bukan musiknya, bukan tapi bandnya ya. Tapi dress sih, up-nya. ya dress up-nya gitu ya. Itu contohnya. Berarti yang menggambarkan seorang Om Richard justru bukan lagunya tapi nama bandnya ya, Color Me Bad-nya itu ya. Baik, oke kalau bisa gitu. Tapi kalau misalnya Om Richard sendiri sebenarnya kalau misalnya ngeband kok udah lama banget ya berarti ya sebenarnya. Ya, udah Lumayan on and off sih sebenarnya. on and off ya. Sebenarnya sebelum di Pasband juga sempat sama Sahara juga gitu kan. Masih ingat gak lagu yang pertama kali banget Om Richard bawain di depan umum? Ini pada saat lagi di acara SMA atau SMP. Oh iya, ingat banget. Waktu main drum pertama itu acara SMP ya, waktu itu saya sekolah di Jakarta. Jadi SMP kelas 1 kelas 2 di Jakarta bawain lagunya Rolling Stone ya. Rolling Stone ya? Lagunya Brown Sugar. Oh Brown Sugar. Brown Sugar dan gak habis-habis. Gak Gak habis-habis. habis-habis. Gak habis-habis, gak ada yang bisa ngomong. Ini N-nya gimana? Cuma Jadi satu stuck. lagu tapi gak habis-habis. Cuma satu lagu tapi gak habis-habis gitu. Itu masih ingat gak waktu itu performanya di mana tuh? Itu kalau nggak salah, itu saya masih waktu itu di PSKD 4, Panglima Polim, Jakarta. Waktu itu ada malam, jadi saya waktu itu kelas 2 SMP. Jadi anak kelas 3 tuh apa sih kelulusan gitu ya, malam apa ya jadi sebutnya. Malam kelulusan gitu Malam lah kelulusan anak kelas 3 SMP, jadi ada ada panggung pentas musiknya. Kita kan suka gitu kan anak kelas 1 sumbang nari lah, sumbang apa, Iya, anak iya, kelas iya. 2 SMP. Nah, kita anak kelas 2-nya nyumbang, salah satunya nyumbang main bandnya. Main band gitu ya. Oh ini lagu itu. Masih ingat gak tuh respon apa yang nonton pada saat itu pas Om Richard perform tuh? Di saat itu. Pokoknya pertama senang semua. Senang, Wah, Rolling iya, Stone, iya. wah senang. Pas terakhirnya kan Brown juga, lama-lama tahu nih kok nggak habis-habis. Kok nggak semua pada habis-habis ketawa. gitu, iya. Semua pada ketawa ya, teman-teman juga sempat akhirnya habisnya tuh memang kayak udah, ya udah turun. Ya udah tahu beres ya gitu ya, udah tahu bye gitu langsung ya. Tapi kalau misalnya lagu yang pertama kali dibawain sama Pasband masih ingat gak? Barengan sama Pasband tuh. Anjir, Bang Ngomong pas kali band banget. pertama lagu apa ya? Oh, kalau saya sama pas band malah sebenarnya pertama main itu di tempat latihan, ya maksudnya lagi ngejamming itu malah beresin demonya lagu pas band. Oh. Bukan bawain lagu orang, karena saya pertama diajak sama Yuki, sama Bembeng waktu itu adalah bantuin pas band untuk nyelesain demonya pas band yang belum selesai karena kebetulan waktu itu drummernya Harry UU lulus dari Unpad dan dia harus kerja di luar Bandung. Jadi memang nggak bisa selesai, temen waktu itu Yuki ya mana anak pasnya lagi semangat untuk nyelesain beberapa lagu demonya. Lagu, iya. Dan kebetulan latihannya kan bareng-bareng di rumah, dia minta tolong. Jadi waktu jamming pertamanya malah demo lagu Langsung Pasband. demonya lagu Pasband ya. kalau misalnya gitu ya. Nyelesain lagu Pasband. Nyelesain si lagu Pasband itu. Gitu. Lagunya apa tuh? Kalau nggak salah Gangster of Love yang pertama ya. Gangster of Love. Gangster of Love deh. Iya, Tapi iya. waktu itu belum ada judulnya, cuman setelah jadi kayaknya lagunya adalah lagu Gangster of Love judulnya. Oh, oke, iya. Tapi itu sebelum-sebelumnya udah sempat main belum sama Belum. Pasband sebelumnya? Belum ya berarti. Ya? Waktu jadi itu bersamaan dengan saya jalan dengan Sahara, Yuki dengan Pasband lah Iya, anggapnya. ya. Kita malah pernah main bareng, maksud saya dengan Saharanya,
pas bandnya manggung, pas band di acaranya GMR waktu itu kalau nggak salah di Studio East ada acara GMR Rock Show apa, kita di radio GMR waktu itu buat acara di situ. Jadi Sahara manggung di sana. Pas bandnya manggung juga kita ajak, main. Karena kan emang teman-temanan kan. Iya. Dan memang saya beberapa kali sepanggung dengan pas band waktu itu, waktu saya masih di Nasib Sahara. Sahara gitu ya. Yang akhirnya dari situ akhirnya ya jadi nyatu aja lah ya gabung Ya, gitu jadi ya. pada saat diajak Yuki untuk nyelesain itu ya memang jadi maksudnya anak Sahara dan anak pas band waktu itu memang kita tuh satu mainan lah, kenal semua. Jadi bukannya nggak kenal gitu. Iya. Gitu. Cuman jadi, ya beda grup aja pada saat betul, itu ya. ya, betul. Oke. Nah kalau misalnya Om Richard kan sekarang ini sebagai drummer gitu ya. Biasa selalu ada di atas stage gitu dong. Malah di belakang stage atau misalnya gitu ya kan. Sering ngeliat banyak banget audiens yang moshing pada saat lagi dengerin Om Richard sama pas band perform gitu. Kalau misalnya Om Richard sebagai audiens gitu ya. Ada gak sih satu lagu itu dari band siapapun atau penyanyi siapapun yang pasti bisa bikin Om Richard moshing atau naik speaker? Aduh, kalau saya jawab jujur, saya akan moshing sama lagu-lagunya Shaggy Dog. Shaggy Dog, oke. Mari nyanyikan lagi lagu yang sama. Sudah ku nantikan kau begitu lama. Ya, Kenapa karena Shaggy Dog? saya salah satu fansnya Shaggy Dog kan dengan lagu-lagunya. Iya. Dari belum pernah nonton mereka konser karena kebetulan memang jarang lah waktu itu. Tapi saya kebetulan dapat materinya yang album Mari Berdansa itu dan wah kayaknya kalau gue dengar satu album itu gue akan joget lah istilahnya. Yeah. Ada gak satu lagunya dari Shaggy Dog yang pasti gitu bakal bikin Om Richard moshing lah? Judulnya apa sih? Satu pertama tuh mari kita berlantai dansa. Mari berdansa. Iya, mari berdansa. Itu lagu Iya. itu. Oke, berarti lagu ya Shaggy Dog yang Mari Berdansa ya. Karena Emang ya gue juga suka sama reggae, sama ska, sama dub gitu ya. Jadi yang kayak 311 gitu udah pasti joget. Pasti Apalagi joget ya. ditemenin sama Cem. Berarti referensi musiknya luas banget ya Om Richard ya banget ya berarti ya. Lumayan ya. Tapi lumayan lah, senang banyak. Seneng banyak ya berarti ya gitu ya. Kalau referensi film nih, ini bakal selanjutnya yang bakal just test deh. Suka nonton film gak Om Richard? Pasti suka dong nonton filmnya. Doyan. Kalau misalnya Saya ngomongin. pernah 2 tahunan tidur di rental video. Oke, itu nonton Karena film aja itu. Temen kakak punya rental video, gue ngebela-belain, gue yang jagain lah. Orang nu ngejaga rentalnya lah, karena biar bisa nonton Biar video bisa setiap nonton malam. film gitu ya. Ya. Genre film favorit ada nggak Om Richard? Ya action kali ya, action Action ya. mystery, detektif, Oke. yang mikir-mikir, doyan tuh. Kayak, kayak ada apa tuh, aduh film Inggris tuh apa gue lupa ya. Kok lupa judulnya? Ada judul kalau nggak salah detektif gitu judulnya detektif. Oke, Serial, oke. aku lebih suka serial. Oh serial, Aku oke. suka serial. Detektif itu kayak Sherlock misalnya Sherlock gitu ya. Sherlocknya yang mini seriesnya tuh. Yang mini seriesnya betul. Itu gawat kan tuh. Parah itu. Nah sekarang bayangin aja Om Richard ada di satu film action nih. Terus Om Richard sebagai karakter utamanya. Karakternya Om Richard tiba-tiba ditembak nih dari belakang. Die, end of story gitu kan. Kebayang nggak yang bakal jadi back sound dari adegan itu apa Om Richard lagunya? Oh, for the longest time. Billy Joel. If you say goodbye to me tonight. Billy Joel ya? Iya, kenapa lagu itu? Bisa tanya tadi tiba-tiba keluar itu. Jadi baru kepikiran tadi ya. Oke. Tapi itu mungkin bakal cocok banget ya mungkin ya. Meskipun memang kayak kalau misalnya film action tapi lagunya Billy Joel mungkin aneh gitu ya. Tapi kayak masuk ya. Karena kan kayak Quentin Tarantino Betul, gitu kan Quentin kadang kan Tarantino, iya. kalau buat film tiba-tiba filmnya action tiba-tiba lagunya yang dari tahun 70-an Ya, kadang-kadang yang surf rock aja masuk gitu makanya kan. Ya. tapi itu ternyata benar-benar changing perspektif orang nonton kan. Oh ini lagi berubah moodnya tuh merubah moodnya tuh bener
Quentin tuh gawat, parah dia. Sembarangan istilahnya. Sembarangan, iya. Gue bilang ganti, tapi Oke. ternyata sukses. Ternyata sukses ya. Berarti lumayan ini ngikutin banget ya filmnya Quentin Tarantino ya berarti ya kalau misalnya Richard ya. Lumayan. Ya. Oke kalau misalnya gitu. Terima kasih banyak Om Richard ya. Terima kasih banyak udah share banyak banget cerita sekarang ini. Kalau misalnya selanjutnya nih dari Om Richard juga atau mungkin sama Pas Ben juga selanjutnya bakal ada apa aja nih? Ya pasti sih kita sama Pas Ben tuh kita baru dari awal-awal tahun kita ada kerjasama dengan VMC Music Record. Kita kerjasama dengan label itu untuk rilis, kita udah rilis beberapa single. Pertama ada judulnya apa? Sesungguhnya terus ya. ada Friendship, 2 single sudah keluar. Dan bulan depan kita akan rilis album ke-10 tapi dalam bentuk mini album, ada 4 lagu di situ. Itu bersama VMC untuk jadi track album yang ke-10 lah. Dari Pas Ben. Dari Pas Ben. Oke, berarti lumayan banyak juga ya proyeknya Pas Ben yang ke depannya ya. Alhamdulillah kalau misalnya gitu. Sekali lagi Masih terima kasih jalan. banyak ya Om Richard ya kalau misalnya kayak gitu ya. Sekian buat soundtrack of My Life with Super Talk sekarang ini. Jangan lupa juga kamu tonton dong performance-nya Pas Ben Kamis 3 Juni 2021 di channel Helprin Official, channel YouTube-nya ya. Jangan lupa tuh dicatat Kamis 3 Juni 2021. Kalau misalnya sekarang ini Jazz barengan sama Om Richard juga pamit dari soundtrack of My Life with Super Talks. Dare to share. Bye-bye. Our country has changed. We are going out there to explore our awesome world. All them roads leading us to the top. We dare to dream and dare to put a stop. Gonna scale the summit, gonna reach up high. We are the chosen, the ones to climb. Dare to touch our world, 'cause now's our time to see our spirits lifted up. Lifted high, lifted high, lifted high. Itu di Ozers, Soundtrack of My Life with Super Talk versi gue Richard. Dan jangan lupa saksikan Pas Ben di Super Music Reunited Moment Kamis 3 Juni 2021. Cuma di channel YouTube Helprin Official. Dare to share.